Al-musannif. Li anwa'il miyah. Bas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah ilanggal kitab ahkamut taharah. Kita bahas dari awal lagi kan. Karena sebelumnya kita muqaddimah hadramiyah. Selesai dari sana kita ke arah sini. Kitab ahkamut taharah. Kitab ahkamut taharah. Kali ini kita akan bahas tentang hukum-hukum taharah. Tapi kita harus tahu dulu yang kita bahas atau yang kita pelajari dari kitab. Betul? Kita pelajari sesuatu dari kitab. Nah, apa itu kitab? Nah, ini dibahas di sini. Dalam kitab Bajuri dibahas secara langsung. Kalau ada yang pengen tahu kitab itu apa sih? Nih, di kitab Ibn Qasim, Fathul Qarib ini dibahas. Di Fathul Qarib, al-kitabu lughatan katanya. Masdarun bima'did dhamm wal jam. Kitab itu secara bahasa kalau diartikan ya, memang susunan kalimatnya ini kosakata secara masdar ya. Ini kitab ini masdar dari kataba. Nah, maknanya apa? Bimakna ad-dhamm wal jam. Sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang memang disimpulkan. Ya. Sesuatu yang dikumpulkan dan dikumpulkan. Dikumpulkan dan disimpulkan. Namun itu secara istilah, definisi istilah itu kitab itu pokoknya ada kesimpulan, ya itu namanya kitab. Jadi ketika kita belajar kitab adalah belajar sesuatu yang memang bukan hanya satu yang dipelajari, tapi keseluruhan itu menjadi sebuah kesimpulan yang memang kita serap. Itu adalah kitab. Paham? Jadi kalau kita belajarnya kitab Toharoh, secara seluruh urusan bersuci kita pelajari. Kitab apa kita pelajari? Kitab apaan? Kitab misalkan jual beli. Misalkan satu kitab jual beli. Di dalamnya urusan jual beli apapun jenisnya ada. Nah, itu kitab. Ya, namanya kitab. Jadi kitab yang kita miliki sekarang ini nih, urusan hukum syariat di dalamnya seluruhnya ada. Namanya kitab. Kenapa? Karena seluruhnya terkumpul di dalam sini. Itu namanya definisi lughah. Tapi wastilahan secara istilah, kalau definisi secara istilah itu ismun li jinsin minal ahkam, artikan ismun li jinsin minal ahkam itu suatu penamaan. Kitab ini suatu penamaan untuk jenis tertentu yang di dalamnya ada hukum-hukum terkumpul. Ada hukum-hukum di dalamnya, bukan hanya satu hukum. Jadi kitab ini adalah suatu penamaan untuk kumpulan hukum-hukum. Itu kitab. Jadi di sini ada hukum apa aja? Hukum bersuci ada, hukum apa lagi? Hukum sholat ada, hukum puasa ada, hukum. Nah, ini kitab namanya. Atau mungkin babnya cuma ini kitab toharoh aja. Satu jilid ini kitab toharoh. Tapi bersuci ini ada wudunya, ada mandinya, ada bersihin najisnya, ada istinjanya. Kitab. Karena di dalamnya ada hukum. Milahkan. Ya, yastamil ala abwab wa fusul wal furu ghaliban. Dan tanabi dan masail. Kalau kitab itu berarti di dalamnya yang namanya kitab ini yang akan kita pelajari, ini bukan hanya satu yang dipelajari. Karena di dalam kitab itu biasanya ada bab. Jadi seluruh pembahasan itu biasanya di bab-babnya itu dibatasi atau klasifikasikan dengan bab atau pasal-pasal tertentu. Jadi ada pengklasifikasian tuh. Kalau ini bersuci itu apaan aja? Nah, nanti kan kita bahas bersuci itu berapa macamnya, terkategorikan atau terbagi menjadi berapa macam. Nah, ini klasifikasi ini terkadang dijadikan satu bab, terkadang dijadikan satu pasal. Paham? Atau bahkan terkadang menjadi far'un. Paham? Nah, ini seluruh terkategorikan. Kalau ada bab berarti itu merujuk kepada satu kitab. Ya kan? Tidak sebaliknya. Paham ya? Jadi tidak ada kitab di dalam bab. Ya, tidak ada satu kitab yang tersimpan di suatu bab. Ya kan? Karena kitab itu lebih
lebih luas. Kitab itu lebih luas. Jadi kenapa kok dipelajari hal seperti ini? Kenapa kok dipelajari hal seperti ini? Karena memang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya merangkum, paham? Apa yang kita pelajari selama ini. Jadi belajar itu bukan hanya asal didengar, namun kita harus pahami. Ketika kita sudah dijelaskan secara global, terkumpul seluruhnya, maka kita harus klasifikasikan, ya kan? Ini apa yang perlu kita lakukan di kemudian hari. Ini kita harus paham betul dan kita sudah rangkum. Apa yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu sudah jawabannya dari penjelasan secara global tadi dan klasifikasi kebutuhan kehidupan kita. Ini kita pelajarin. Pelajaran ini kenapa kok harus termasuk dipelajari di sini? Ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa merangkum agar apa? Agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Jelas? Nah, dikatakan di sini amal bab fa ismun linau'in mimma dakhala tahta dzalik. Kalau bab itu katanya ismun linau'in mimma dakhala tahta dzalik, sesuatu penamaan untuk sesuatu yang memang termasuk dalam turunannya kitab tadi. Di bawah bahasanya di bawahnya kategori kitab. Jadi kitab lebih tinggi, lebih luas pembahasannya, lebih melebar, ya kan? Pembahasannya semuanya ada di sana. Tapi bab itu klasifikasi di dalamnya atau sub yang memang menjadi pembahasan di dalamnya. Jelas di sini? Jelas ya. Nah ini ada satu yang perlu kita tahu, al-mas'alatu. Masalah, soal, pertanyaan atau permasalahan yang perlu diperhatikan. Masalah itu kalau secara bahasa definisinya itu as-su'al. Masalah itu soal. Masalah itu sesuatu yang dipertanyakan. Punya masalah nggak? Masalah ente apa? Kan itu. Berarti itu pertanyaan perlu jawaban kan gitu. Nah, makanya sama seperti apa yang diistilahkan. Secara istilah ya, masalah itu matlubul khabari yubarhanu alaihi fil ilm. Masalah itu adalah matlubul khabari. Sesuatu hal ya yang meminta jawaban, meminta kabar, meminta jawaban, meminta kabar, yang kabar tersebut dapat menerangkan sesuatu yang dipertanyakan itu secara ilmunya, bukan ngarang lagi, gitu. Kalau dijawab dengan ngarang berarti bukan jawaban, karena harus dengan ilmu. Di pasar kebakaran apa enggak? Dijawab, kayaknya kebakaran, belum jawaban. Paham? Bukan jawaban, karena apa? Belum tahu juga dia. Tapi kalau dia tahu, nggak ada kebakaran. Tapi dia tahu memang nggak ada kebakaran, itu namanya jawaban. Paham? Jelas ya? Contoh kecilnya seperti itu. Jadi sama seperti syariat. Jadi kalau yang namanya ada permasalahan tertentu, berarti permasalahan itu memang sudah ada terjadi. Kalaupun memang belum pernah terjadi, itu sesuatu yang memang sedang dibuat, sedang didiskusikan secara ilmunya. Seperti ulama-ulama terdahulu, ya, merangkai dalam artian permasalahan-permasalahan yang memang sering terjadi. Rombeheun, pecah-pecah kaki. Mungkin kebanyakan orang tidak pernah mengalami kaki kok pecah-pecah, kan itu, bibir pecah-pecah, sikut pecah-pecah. Bagaimana? Itu kulit berlipat-lipat. Bagaimana? Sebagian orang tidak paham ke arah sana. Namun para ulama-ulama sudah menyusun itu bagaimana hukum-hukumnya permasalahan-permasalahan itu apabila dipertanyakan. Nah ini karena sudah ada kejadiannya atau memang ada nanti akan dipertanyakan. Kurang lebih sesuatu hal yang memang sudah didasari dengan ilmu. Jelas ya? Jelas. Terus yang kita akan bahas bukan di sana. Ini tadi hanya kita diberikan perbekalan agar kita bisa merangkum. Agar kita bisa merangkum dan bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kita bahas sesungguhnya di sini wat-thaharatu bi fathit tha. Dikatakan di sini wat-thaharatu, dan toharoh apabila dibaca dengan fathah ya. Dikatakan wat-thaharu bi fathit tha lughatan, secara definisi akan diartikan seperti ini, an-nadzafah. At-thaharah bacaannya toha.
Toharo itu kalau dibacanya toharoh, toknya ya, toknya pakai fathah. Itu maknanya an-nadhofah, bebersih. An-nadhofah wa masyara'an, ya. Fa fiha tafasir katsira. Wa masyara'an, dan adapun secara syariat, toharoh itu apa secara syariat? Jadi maknanya itu definisinya ada definisi lugotan. Secara bahasa nih toharoh itu apa? Susuci teh naon? Susuci teh artinya bersih. Secara bahasa. Tapi kalau syariat mengatakan tidak cukup sampai di sana. Bukan hanya bebersih. Toharoh itu katanya dikatakan karena maknanya banyak, definisinya banyak yang mendefinisikan toharoh. Tapi kita ambil salah satunya, ya. Sebagian di antara para ulama mendefinisikan fi'lun, ya. Toharoh itu fi'lun ma tustabahu bihi as-shalah. Toharo itu suatu pekerjaan yang ketika dikerjakan diperbolehkanlah orang tersebut melakukan sholat. Itu toharo. Bersuci itu suatu amalan, suatu pekerjaan yang apabila sudah kita kerjakan barulah kita boleh sholat. Paham? Jadi kurang lebih definisi ini mengarahkan bahwa toharo itu adalah kunci daripada sholat. Jelas ya? Jadi toharo itu adalah kunci sholat. Ada sebagian ulama lain mengatakan raf'ul hadas au izalatin najis. Toharoh itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kan masih banyak lagi definisi-definisi lain. Kita singkat-singkat saja mengikuti apa yang memang dalam matan dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Terus dikatakan yang dimaksud dengan fi'lun tersebut apa? Kan tadi dikatakan fi'lun, suatu pekerjaan yang perlu dilakukan agar diperbolehkan bagi orang tersebut melakukan sholat. Apa pekerjaan yang sehingga orang boleh sholat? Jadi sebelum melakukan toharo, maka orang tersebut belum boleh sholat. Bahkan kalau menyengajakan sholat tanpa bersuci, haram hukum, dosa hukum. Belum wudu, ya kan? Dia sengaja langsung sholat, haram hukumnya. Misalkan, ya mungkin ada kejadian pengen Jumatan, misalkan tempat wudu di dalam, sedangkan sholat Jumat sudah keluar. Lupa ti imahna can wudu, erek wudu heula, erek wudu, geus eueuh jalan, langsung udah pada sholat ya kan? Ikutan aja sholat bareng. Haram itu sholatnya, ya. Bukannya sholat dia dosa dia, ya kan? Kenapa? Belum wudu dia mau sholat. Terus gimana? Mendingan melangkahi orang-orang yang ada, dia wudu terlebih dahulu, kembali di soft atau cari soft untuk sholat. Tertinggal pun ya itu salah karena memang dia terlambat. Tapi itu lebih baik daripada dia buru-buru ikutan langsung sholat dengan imam bersama-sama, tapi justru bukan dapat pahala, dosa yang didapat. Ini ilustrasi aja ya kan, contoh-contoh yang mungkin bisa saja terjadi ini. Mana tadi? Apa pekerjaan tadi? Min wudu'in. Pekerjaan yang dimaksud adalah wudu, wa ghuslin, mandi, wa tayammumin, dan tayammum. Satu yang terakhir, izalatun najasa. Wa izalatun najasa. Jelas? Jadi ini 4 kategori yang termaksud daripada fi'lun. Atau yang dikategorikan toharoh itu terbagi menjadi 4. Atau diartikan begini. Toharoh itu ada maqasid, ada wasail. Jadi katakanlah toharoh itu ada tujuan atau ada perilaku, ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam toharoh. Jadi orang bersuci itu menggunakan cara. Caranya ada 4 cara. Paham? Dan ini dilakukan dengan berbeda-beda tujuannya. Ada wudu untuk hadas kecil, ada mandi untuk hadas besar, ada izalatun najas, ya, najasah. Memang itu khusus menghilangkan najis, ya. Dan juga ada tayamum, ini untuk kondisi tanpa air. Jadi ada maqasid toharo itu kalau dijelaskan begini. Maqasid toharo itu adalah suatu pekerjaan bersuci yang memang menjadi sebuah tujuan bersucinya seseorang agar diperbolehkan sholat.
Itu maqasid tuh. Paham? Ada 4. Apa tadi? Wudu, ghusl, tayamum, izalatun najasah. Tapi untuk tersampaikan seseorang dapat melakukan ini semua, itu perlu wasail. Agar orang bisa melakukan wudu, sholat, wudu, mandi, udah gitu izalatun najasah, udah gitu tayamum, memerlukan wasilah, memerlukan alat heula, itu salah satu diantaranya air. Nah, wasail toharoh itu perantaranya toharoh air, ya. Terus lagi apa? Debu. Udah gitu apaan? Batu untuk istijmar, istinja bil hajar nih. Karena tidak selamanya atau tidak selalu kita misalkan untuk buang air besar atau buang air kecil mendapatkan air, memiliki air, tidak selamanya. Bisa saja kamar mandi tiba-tiba nggak punya air, kemarau berkepanjangan, atau mungkin kita sedang di gunung, air terbatas hanya untuk minum, bener nggak? Mau cebok pakai HP. Nah, makanya ini pun termasuk dalam kategori alat perantara agar dia bisa bersuci. Batu, jadi 3 nih batu nih. Yang terakhir apa? Ada big. Nah, jadi 2 khusus, ya. 2 khusus untuk menghilangkan najis, ya. 2 umum, baik untuk hadas ataupun najis. 2 khusus, 2 khusus, 2 umum. Air dan debu ini bisa digunakan untuk hadas dan juga menghilangkan najis. Debu ngilangin najis apa? Mogola tuh. Ya, najisnya anjing sama apa? Babi. Yang perlu disucikan dengan salah satunya perlu pakai debu. Jadi umum nih. Yang 2 secara umum, yang 2 secara khusus. Karena nggak bisa batu dipakaikan untuk raf'ul hadas. Nggak ada wudu pakai batu, nggak ada. Pernah wudu pakai batu? Kelotrak. Aduh, nyata langsung nyata. Jagoan nyata majikan nyata. Wudu pakai dabik, pakai sesuatu yang herif, ya enggak? Wah, malah jadi kacau atau gitu nyata. Nah, ini 2 khusus untuk menghilangkan najis, tapi yang 2 secara umum bisa untuk keseluruhan. Jelas di sana, jelas? Alhamdulillah kalau jelas. Batu dan dabig. Dabig itu peralatan atau komposisi atau sesuatu barang yang dipergunakan untuk menyamak kulit. Ya. Bentuknya apa aja bisa. Bentuk pokoknya segala sesuatu yang asam. Asam dan juga menyengat dalam lidah. Biasanya menggunakan sulfur, ya. Sulfur itu yang biasa dijadikan untuk bahan penyamak kulit. Paham? Kalau yang tradisional biasanya kotoran-kotoran burung, kotoran-kotoran ayam kan gitu-gitu. Kotoran burung yang lebih ini. Sulfur. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Nah, tadi kan kita ngajinya kalau dibilang toharoh pakai fathah. To bacanya toha. Terus dikatakan di sini wa amma tuharatu bidom. Dan adapun kalau semua kita tuharoh. Tuharoh itu apa kalau semua nyebut toharoh? Salah apa benar? Benar. Toharoh benar, tuharoh benar, tiharoh benar. Ere pakai domah, ere pakai fathah, ere pakai kasroh. Bener, tong nyalahkeun batur. Tong sok nyalahkeun tinggal engke maknana ka mana gitu. Makna pakai fathah gitu. Itu yang tadi definisinya. Tapi kalau pakai domah apa? Di sini dikatakan faismun ibaqiyatil ma. Kalau pakainya tuharo, pakai domah, berarti itu tandanya sisa air yang udah dipakai bersuci. Misalkan ada air yang memang kita pakai bersuci karena air terbatas, contoh. Air terbatas nih. Beres. Baik dari ember sisanya itu tuharo atau yang terbuang tuharo. Tapi keduanya bisa kita bedakan. Tuharo yang sisaan basuhan
mustakmal, tuharoh yang sisa basuhan itu bisa apa dikatakan suci dan at-tahur dibilang. Paham? Tuharoh itu adalah air sisa daripada toharoh. Ismun libakiyatil. Nah, kalau ngomongin bakiyatul ma itu yang namanya sisa ya. Yang namanya sisa itu lebih sedikit daripada aslinya. Kalau masih banyak berarti bukan sisa. Paham? Jadi kalau disisain berarti sedikit. Artinya kurang daripada 50%. Itu baru sisa. Kalau di atas 50% berarti bukan sisa. Sesakeun nya tuh. Ari pek disesakeun sautik, ini sautik ngaranna ge sesa. Nya tuh. Sesa di bawah 50%. Jelas? Wala makanal mau'alatin litoharoh. Kita tahu tadi ada wasilah, ada perantara bagaimana caranya kita bisa bersuci terlalu tanpa air. Karena air adalah wasilah untuk kita bisa bersuci, baik itu dari hadas kita atau najis kita, maka kita harus belajar air apa yang bisa kita gunakan. Gunakan untuk apa? Bersuci, ya, atau mencuci, atau bahkan kita untuk konsumsi. Air apa yang bisa kita gunakan? Air apa juga yang tidak boleh kita gunakan? Kan gitu. Air yang akan kita pelajari ini dipelajari secara keseluruhan. Untuk yang kita konsumsi, apa? Untuk yang kita bersuci. Paham? Atau hanya sekadar untuk mencuci. Membersihkan sesuatu bukan untuk mensucikan sesuatu. Itu mencuci itu. Nah ini. Walam makanal mau'alatun lit-taharah. Katanya, lit-taharati. Maka ketika kita tahu air itu adalah alatnya untuk bersuci, istatrada al-musannif, maka musannif memulai pembahasan li anwa'il miyah. Macam-macam air yang ada di muka bumi ini yang perlu kita kenali dan kita perlu tahu. Faqala al-miyahu allati yajuzu. Dikatakan di sini al-miyahu air-air allati yang mana yajuzu, ya, diperbolehkan. Ayas sih. Yang namanya boleh dalam syariat itu tandanya sah. Khusus dalam ibadah nih ya. Nanti ada akidah lain, kaidah lain. At-tadhiru biha. Jadi air yang memang diperbolehkan dan dianggap sah untuk bersuci, ya, menggunakannya sab'umiyahin, ada 7 macam air. 7 macam. Atau kalau dibilang 7 jenis air. Ada 7 jenis air yang terkategorikan boleh digunakan untuk bersuci. Untuk minum boleh nggak? Untuk minum. Untuk minum ya boleh. Ya enggak? Bersuci aja boleh. Maka sesuatu yang di bawahnya sangat boleh. Paham? Tidak kebalikannya. Untuk minum boleh? Boleh. Mungkin kecuali air laut. Kalau ente minum akan lebih haus. Tapi ada caranya meminum air laut. Bagaimana? Diuapkan terlebih dahulu. Ya, diuapkan lalu diminum. Sama-sama air laut juga. Makanya asinnya hilang, ya kan? Bisa menghilangkan dahaga. Lamun suma cair laut langsung diinum, tambah haus. Ya. Maka dikatakan sab'umiyahin ada 7 perkara air. Jelas di sini? Jelas ya? Apa yang pertama? Ma'us sama. Air yang turun dari langit. Ai an-nazilu minha, yang dimaksud ini yang turun dari langit itu air yang bisa digunakan untuk berwudu. Air apa? Wahwal matar, yaitu air hujan. Air hujan. Air yang dari langit itu air hujan. Ya. Air yang turun dari langit, air hujan. Bisa dipakai wudu, bisa. Tapi air langitnya apa? Air hujannya warnanya hitam. Air hujannya misalkan warnanya hitam. Air hujannya misalkan warnanya merah. Atau mungkin warnanya putih. Bisa nggak dipakai berwudu? Bisa. Kalau memang tanpa ada kontaminasi hal yang lain. Langsung air hujan dari langit warnanya merah. Ditampung memang merah. Ditampung memang hitam. Ditampung memang putih. Iya. Lihat penampungannya. Nyata. Lamun penampungannya urut tintanya, itu mah tintana kan gitu. Berarti, tapi penampungannya udah jelas bersih, tapi ditampung memang air hujannya merah, pakai wudu. Diminum pun boleh, kan itu.
Susu, misalkan air susu, air putih, dipakai wudhu boleh? Boleh. Minum? Ya boleh. Nah, itu. Apapun jenisnya, warnanya, bahkan baunya. Kalau tidak terkontaminasi hal-hal yang lain, boleh digunakan. Jelas di sini? Jelas. Air hujan. Wa ma'ul bahri. Dan yang kedua, sampai sini saja nih. Air laut. Ya. Yang kedua adalah air laut. Yang kedua air laut. Boleh digunakan untuk bersuci. Lanjut aja sedikit sampai ini. Air laut itu bisa digunakan bersuci. Walaupun rasanya asin. Ya. Kemarin kita sudah pelajari, apabila ternyata air ada rasanya, ya, yang terikat dengan si air tersebut, maka tidak bisa digunakan bersuci, kecuali satu, air laut, ya, erek dibawa ke atas air laut, nyatu, pasti melekat itu air. Air apa? Air asin. Air apa? Air asin. Air apa? Air asin. Nyatu. Setidaknya air laut. Melekat selalu dengannya, tapi bisa digunakan untuk bersuci. Maka dari situ timbullah hukum bahwa garam laut apabila tercampur dengan air tanpa dia sengajakan, bahkan ada ulama mengatakan sengaja pun sama hukumnya. Bagaimana? Tidak merusak air untuk digunakan bersuci. Garam laut. Paham ya? Maka jadi kalau seumpama ente pengen wudhu tapi digaramin dulu, ya, nggak jadi masalah. Makanya sampai ada yang mengatakan mandi garam itu bagus. Untuk apaan? Membuka aura. Kayak ngomong kadinya masalah nyata. Fikih lah kadi itu deh. So gitu di kicepanku iya digigir tuh. Pahit. Terus yang ketiga, maun nahar, air sungai. Air sungai pun sama. Kondisinya mau kayak bajigur, warnanya coklat, warnanya apapun, itu bisa digunakan untuk bersuci selama tidak terkontaminasi hal yang memang bukan yang dibutuhkan, bukan yang senormalnya air aliran sungai tersebut ada. Contoh yang senormalnya apa? Air sungai warnanya hijau, plek hijau. Apa? Karena memang di hulunya itu memang banyak lumut. Jadi kan terkikislah lumut-lumut itu, tergeruslah dengan batuan-batuan yang ada sehingga lumut tersebut terkoyak sehingga hijaulah ke arah hilir. Nggak jadi masalah, pakai, ya. Tapi kalau subuh mau di hulunya ada pabriknya tuh, nanti pabrik tekstil, udah gitu dia buang tuh semua limbah tekstil pewarna aja jadi hijau, kesininya semuanya jadi hijau, terjadi bisa dipakai untuk kenapa? Itu kontaminasi yang tidak dibutuhkan atau tidak normal layaknya sungai yang ada. Jelas ya? Tidak alami. Jelas ya? Jelas itu. Jadi maun nahar apapun kondisinya, walaupun bahkan warnanya merah, walaupun bahkan apapun baunya, ya. Selama itu alami. Kalau tidak alami berarti tidak bisa digunakan. Wa maul bir sama juga air yang ada di sumur. Air yang ada di sumur, baik itu sumur besar atau sumur yang sekarang sering kali kita dimiliki nih, sumur-sumur yang hanya bor-boran satu peralon doang, sama aja itu air sumur-sumur juga, ya. Air yang memang diambil secara digali, air sumur tuh, itu pun sama, bisa digunakan untuk berwudu. Kondisinya apapun, ya walaupun bau sedikitnya bau logam, bau karat, bau besi, atau bau apapun, ya kan. Kalau memang itu betul-betul jelas airnya air sumur, tidak ada bekasan, misalkan bekasan tempat atau tercampur langsung tinja dan lain sebagainya, ya itu suci semuanya. Jelas ya. Wa ma'ul ain, dan juga air apa? Mata air. Ya. Dan juga mata air. Wa ma'ul salji, karena juga air salju, wa ma'ul bardi, dan juga embun. Diapalin bisa nggak? Rada susah jika malah mentujuh-tujuhnya diapalkan. Makanya wa yajma'u hadhihi sab'ah, seluruhnya itu dikalkulasikan atau diklasifikasikan atau dikelompokkan. Wa yajma'u ini hadhihi sab'ah, 7 tersebut
dikumpulkan menjadi satu kalimat. Apa? Ma nazala minas sama au ma naba'a minal ardi. Jadi ketujuh-tujuhnya itu tidak perlu kita hafalkan. Cukup ucapkan segala sesuatu yang turun dari langit atau yang terkeluar dari perut muka bumi, seluruhnya itu air. Boleh digunakan bersuci. Apapun itu. Selama itu air. Ala ayyi sifatin kanat. Dengan bentuk seperti apapun. Min aslil khilqah, kalau itu memang betul-betul alami. Jelas ya? Kalau memang itu betul-betul alami, apapun kondisinya, gunakan untuk bersuci. Selama itu air. Karena nanti kalau semua misalkan keluar dari perut bumi, misalkan minyakan, nggak bisa digunakan bersuci. Jelas ya? Gitu. Wallahu alam bishawab. Jelas di sini? Antum? Alhamdulillah. Apa yang kita dapatkan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Dan juga kita meminta, berdoa, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini Allah berikan pahala juga untuk orang tua kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Dan wabil khusus kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, khususnya Habib Syekh ya. Dan juga semua yang memang dituliskan di sini di kertas ini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan juga almarhum juga mudah-mudahan Allah berikan juga pahalanya dari apa kita yang memang sudah tawasulkan. Lebih sempurnanya lagi kita baca doa khatmul majlis sama-sama. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. ترضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلال واخذ ازكي علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا اصلح لنا واقضي عنا وانت وصلاة الله تغشى المستقى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا حول ولا قوة إلا بالله سر الفاتحة.